Baik, selamat sore Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menjawab diskusi 2 pada mata kuliah Learning. Saya Celina Farenogo sebagai moderator. Saya Evaliani Nabur. Saya Veronica Delsimungo. Saya Yanuaria Cassandra Bria. Saya Maria yang Letuan. Baik, yang pertama, bagaimana forum diskusi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi peserta didik dalam e-learning. Jadi, untuk memaksimalkan keterlibatan dan kolaborasi peserta didik dalam e-learning melalui forum diskusi, ada beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, aktif mengelola forum dengan moderasi diskusi, memberikan umpan balik, dan mengarahkan pertanyaan. Yang kedua, membuat aturan partisipasi yang jelas dan mendorong partisipasi aktif dengan memberikan poin atau penghargaan kepada peserta yang berkontribusi. Yang ketiga, menyediakan topik diskusi menarik yang relevan dengan materi pembelajaran dan mendorong dialog antar peserta didik. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi diskusi seperti fitur notifikasi untuk memperingatkan peserta ketika ada tanggapan baru atau integrasi dengan platform media sosial untuk memperluas jangkauan diskusi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan, dengan cara apa teknologi video konferensi bisa menggunakan secara lebih efektif untuk mendukung interaksi yang mirip dengan kelas tatap muka? Jawaban yang pertama, menggunakan fitur video untuk memungkinkan peserta didik melihat dan berinteraksi langsung dengan instruktur dan sesama peserta. Yang kedua, membuat jadwal rutin untuk pertemuan video konferensi agar peserta dapat mengantisipasikan dan berpartisipasi secara teratur. Yang ketiga, memfasilitasi diskusi untuk kolaborasi dengan menggunakan fitur chat, ruang breakout, dan fitur kolaborasi lainnya yang tersedia dalam platform video konferensi. Yang keempat, memastikan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel untuk semua peserta agar dapat berpartisipasi tanpa hambatan teknis yang berarti. Baik, saya akan lanjut menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan, bagaimana instruktur dapat menyediakan feedback yang konstruktif dan tepat waktu untuk mendukung pembelajaran peserta didik secara online. Yang pertama, menjadwalkan waktu khusus untuk memberikan umpan balik secara langsung melalui video konferensi atau konsultasi daring. Yang kedua, menggunakan alat digital seperti komentar di platform learning atau email untuk memberikan umpan balik secara tertulis. Yang ketiga, menyediakan panduan atau rubrik penilaian yang jelas agar peserta dapat memahami ekspektasi dan pendapatan umpan balik yang terarah. Yang keempat, memberikan umpan balik yang spesifik, berfokus pada prestasi peserta, dan memberikan saran yang memberikan untuk perbaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 dengan pertanyaan, apa strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan dukungan yang cukup dan merasa dihargai dalam lingkungan learning? Strategi untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan dukungan yang cukup dan merasa dihargai dalam lingkungan learning meliputi yang pertama, menyediakan aksesibilitas yang menyeluruh dan menyediakan materi pembelajaran yang mudah diakses dan dipahami oleh semua peserta. Yang kedua, membuat ruang untuk interaksi sosial dan kolaborasi antar peserta didik seperti forum diskusi atau proyek kelompok.
Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi terbuka antara instruktur dan peserta didik untuk memungkinkan pertanyaan, umpan balik, dan dukungan individual. Yang keempat, mengadopsi pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik dan memastikan bahwa semua peserta merasa diakui dan didukung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan bagaimana alat analitik dapat dimanfaatkan untuk mengukur dan meningkatkan interaktivitas dalam kursus online. Untuk mengukur dan meningkatkan interaktivitas dalam kursus online dengan menggunakan alat analitik, instruktur dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan alat analitik yang terintegrasi dalam platform e-learning untuk melacak tingkat partisipasi, tingkat kehadiran, dan interaksi peserta dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola partisipasi peserta didik, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan umpan balik dari alat analitik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi dan meminta umpan balik untuk memahami pengalaman belajar mereka dan meningkatkan interaktivitas kursus. Terima kasih.